Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Doa saya, saudara, dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang dikenan Allah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Doa yang dikenan Allah. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini memberitahu kepada kita bahwa seorang Cornelius, perwira Italia, dia adalah seorang yang sangat-sangat mengenal Tuhan. Bahkan boleh dikata dia cukup akrab dengan Tuhan. Meskipun kalau kita perhatikan Cornelius, keluarganya bukan orang Yahudi. Namun ia dan keluarganya justru lebih mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia dan keluarganya lebih mengenal Tuhan Yesus daripada orang-orang Israel yang tegar tengkuk dan meninggalkan Tuhan. Kedekatan, keakraban Cornelius dengan Tuhan dapat kita perhatikan melalui respon Cornelius ketika dalam penglihatannya malaikat Tuhan masuk ke dalam rumah dan berkata, "Cornelius." Cornelius kemudian menjawab, ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Sungguh luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengizinkan Cornelius melihat malaikat yang masuk ke dalam rumahnya, dan ia sendiri menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Saudara, pertanyaan Cornelius tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat intim antara dirinya dengan Tuhan. Satu hubungan yang sangat akrab yang terjadi dari waktu ke waktu. Saudara, jikalau tidak demikian, tentunya Cornelius tidak akan mengenal siapa Tuhan. Jika Cornelius tidak sering berkomunikasi, tidak mengenal Tuhan, maka ia akan merespon dengan pertanyaan lain. Contoh, siapakah Anda? Ada apa dengan Anda? Mau apa? Dan lain-lain. Tetapi Cornelius, perwira Itali yang bukan orang Yahudi itu, justru menunjukkan keintiman dengan Tuhan. Ia mengenal, menerima, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia rajin berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu heran apabila kemudian malaikat Tuhan menjawab, "Semua doamu dan sedekahmu yang telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Jadi saudara, berdasarkan jawaban malaikat itu, kita mengetahui bahwa Cornelius adalah seorang yang berdoa, seorang yang bersedekah. Dia seorang yang berdoa, dia juga seorang yang senang bersedekah. Malaikat Tuhan
memperhatikan, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan terhadap dia. Sekali lagi, Alkitab mencatat Tuhan mengingat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah daripada Kornelius sungguh menyentuh hati kita. Dia dan keluarganya yang jelas-jelas bukan orang Yahudi menerima dan percaya kepada Injil Kristus. Kornelius dan keluarganya, benar mereka adalah orang yang kaya dan berpangkat, memiliki jabatan yang strategis. Namun semuanya itu tidak membuat dia dan keluarganya sombong. Justru Alkitab mencatat mereka senang bersedekah, penuh dengan belas kasihan. Meskipun kaya raya dan berpangkat tidak menjadikan mereka angkuh, sombong, dan arogan, tidak tinggi hati. Ia tidak merendahkan orang yang miskin. Dia betul-betul sangat-sangat rendah hati. Bahkan Kornelius, dia menghormati dan mengasihi orang-orang miskin dengan bentuk bersedekah. Ia senang berbagi kepada orang yang berkekurangan. Kalau kita merenungkan yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan tadi, ia senang berdoa dan melakukan sedekah kepada orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang saleh dan penuh rasa takut akan Tuhan, Kornelius memberikan jawaban yang jujur. Bahwa ketika dia sedang berdoa di rumahnya, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di hadapannya. Ia, malaikat Tuhan itu, mengenakan pakaian berkilauan, kemudian berkata, "Kornelius, doamu telah didengar Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya." Saudara, sungguh berdoa kepada Tuhan dengan iman yang teguh dan berbagi kasih karunia kepada orang miskin adalah kesukaan Kornelius dan keluarganya. Ia seorang perwira yang suka berbagi, yang murah hati, dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Saudara, doa yang dikenan oleh Allah adalah doa yang selain sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, adalah kehidupan yang rendah hati, adalah kehidupan yang penuh kasih, berbagi, murah hati, dan penuh rasa takut akan Tuhan. Ini adalah doa yang dikenan Allah. Ya, seorang Kornelius sekalipun bukan Yahudi, tapi dia adalah orang yang tahu bagaimana cara menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Kornelius dan keluarganya menjadi contoh bagi kita. Sekalipun non-Yahudi, tapi doa dan imannya yang teguh, penuh dengan kasih, senang berbagi, dan takut akan Tuhan. Inilah yang kemudian membuat Kornelius itu mengalami jawaban doa. Bahkan malaikat Tuhan mengunjungi Kornelius. Ini sungguh luar biasa, saudara. Tentu kita mesti belajar bagaimana kehidupan seorang Kornelius, bagaimana kesungguhan dia berdoa, sehingga kemudian doanya boleh dikenan oleh Allah. Dan saya percaya orang-orang yang seperti Kornelius, yang rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, serta takut akan Tuhan, maka saya percaya doa orang tersebut berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupannya juga berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami belajar dari seorang Kornelius. Sekalipun kaya, punya jabatan tinggi, terhormat, tidak menjadikannya sombong dan angkuh. Justru dia penuh dengan rendah hati, takut akan Tuhan, dan senang berbagi, sehingga doanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan cuma doanya, kehidupannya pun berkenan di hadapan Tuhan.
sehingga Tuhan mengabulkan doa-doanya. Dan kami percaya Tuhan, Cornelius, Tuhan menjawab doanya, maka kami pun doa kami dijawab Tuhan. Tahun ini doa kami pasti dijawab Tuhan dan diberkati Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.